Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari Sabtu tanggal 11 Juni. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tertulis dari firman Tuhan Yosua 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini merupakan pesan Allah kepada Yosua. Yosua pengganti Musa meneruskan masa depan orang-orang Israel. Satu tugas dan tanggung jawab besar diberikan oleh Tuhan Allah kepada Yosua. Karena tugas itu sangat berat, maka tidak main-main lagi apa yang akan dijalankan, apa yang akan digelutinya. Tentu petunjuk-petunjuk dari Tuhan Allah, sehingga menentukan suatu masa depan. Dikatakan dalam firman ini, tergantung bagaimana hatinya. Itu sebabnya dikatakan di sini, kuperintahkan kepadamu, kuatkan hatimu, katanya kepada Yosua. Dan memang orang-orang yang beragama, apalagi kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ini dipengaruhi oleh hati kita masing-masing. Bahkan hidup ini 99% ditentukan oleh bagaimana kita punya hati. Itu sebabnya iman itu sebenarnya datang atau muncul dari hati manusia, hati orang yang percaya. Karena di hati kita lah sesungguhnya bersemayam roh Tuhan itu. Karena di hati kita lah orang percaya Tuhan berbicara setiap saat kepada kita. Maka iman itu bukan hasil aktivitas kita. Iman itu bukan hasil pekerjaan kita. Iman itu adalah pemberian murni daripada Tuhan Allah. Sehingga karena persemayaman Tuhan itu di hati kita manusia, maka iman itu berbicara di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kalau hati kita menentukan, dikatakan di sini, janganlah kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena kalau hati kita kecut dan tawar, maka segala sesuatu yang mau kita lakukan dalam hidup ini akan berantakan. Dikatakan dalam firman ini, kuatkanlah hatimu, sebab Tuhan Allah menyertai. Untuk merasakan begitu besar penyertaan Tuhan Allah, selalu muncul dari pengakuan dengan hati. Tuhan Allah menyertai, dipahami oleh hati kita masing-masing. Yang kedua, teguhkan hatimu, katanya di sini. Dan
Yang paling mengherankan, tidak dikatakan di sini, kuatkanlah pikiran. Tidak begitu. Karena Tuhan Allah persis mengetahui pikiran kita tidak pernah menentukan perjalanan hidup kita. Apalagi perjalanan hidup yang punya koneksi kepada Tuhan Allah. Tentu kita tidak memakai pikiran kita, tetapi memakai hati kita. Karena hati itulah cerminan dari totalitas hidup kita masing-masing. Maka jangan izinkan hati kita tidak kuat. Jangan kita tawar hati, tetapi jagalah hatimu supaya hidup ini berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, karena firman ini Kau berikan hari ini kepada kami, mengingatkan kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kami orang-orang yang percaya memiliki hati, dan hati itulah gambaran dari semua aktivitas dan gerak-gerik hidup kami, kemanapun kami pergi. Seperti Yosua mau menghantar bangsa Israel masuk tanah Kanan, diperintahkan kepadanya supaya menguatkan hatinya, karena banyak tantangan, banyak problem, bahkan banyak musuh. Terpujilah namamu Allah Bapa kami, karena Tuhan menjaga hati kami. Demikian juga kami, agar dalam menjalani hidup hari ini tetap mendengar suara hati kami masing-masing. Karena sesungguhnya di hati kamilah bersemayam Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Sertai kami pada satu hari ini. Ampuni dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.